Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Amerika Serikat berencana menambah pasokan bantuan untuk Gaza. Ya, Presiden Amerika Serikat pun mengimbau negara lain untuk turut memberikan bantuan ke Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza dan mengimbau negara lain untuk juga mengirimkan bantuan ke Gaza. Trump menyebut masalah Gaza bukan hanya urusan Amerika Serikat, namun sudah menjadi masalah dalam skala global. Trump mengklaim tanpa bantuan dari Amerika Serikat, masyarakat Gaza akan kelaparan dan menuduh kelompok Hamas mencuri bantuan untuk mereka. Will I do more aid? Yeah, the U.S. is going to do more aid for Gaza, but we'd like to have other countries participate. We're going to mention that to the European Union today. That's an international problem. It's not a U.S. problem, it's an international problem. And we're giving a lot of money and a lot of food and a lot of everything. If we weren't there, I think people would have starved, frankly. They would have starved. And it's not like they're eating well, but a lot of that food is getting stolen by Hamas. Trump juga menyebut Israel harus segera mengambil tindakan selanjutnya setelah upaya perundingan gencatan senjata telah gagal. Dalam hal ini, Trump menekankan pentingnya segera membebaskan sandera, karena Hamas enggan membebaskan sandera yang masih ditahan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, setelah mengalami tekanan internasional selama berbulan-bulan dan peringatan keras dari lembaga bantuan tentang ancaman kelaparan massal di Gaza, sejumlah truk bantuan kemanusiaan akhirnya mulai bergerak dari Mesir setelah Israel mengumumkan dimulainya operasi airdrop bantuan kemanusiaan pada hari Minggu waktu setempat. Dilansir oleh media lokal setempat, sejumlah bantuan kemanusiaan berupa 7 paket berisi tepung, gula, dan makanan kaleng mulai berjalan menuju perlintasan Kerem Abu Salem di Gaza Selatan yang menjadi salah satu titik vital masuknya bantuan ke wilayah Gaza dengan dibantu koordinasi oleh organisasi bantuan internasional. Bahkan Israel juga akan membentuk koridor kemanusiaan untuk memungkinkan pergerakan aman konvoi bantuan PBB di wilayah padat penduduk. Sebelumnya pemerintah Israel sempat memblokir total pasokan bantuan makanan ke Gaza pada Maret lalu, sebelum kembali dibuka pada Mei dengan berbagai pembatasan baru. Meski Israel mengklaim telah mengizinkan cukup banyak bantuan masuk, namun PBB menyatakan bahwa distribusi bantuan masih terhambat akibat pembatasan akses dan keamanan dari pihak Israel. Federasi Sepak Bola Thailand menyumbangkan sejumlah uang donasi mencapai 140.000 baht atau sekitar 70,6 juta rupiah. Dana tersebut nantinya akan diberikan ke sejumlah penampungan yang terdampak perang Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan. Bola Thailand atau FAT sekaligus CEO Muang Thai Insurance, Madam Peng, dan beberapa supporter Port FC menyumbangkan uang donasi senilai 140.000 baht atau sekitar 70,6 juta rupiah untuk sejumlah penampungan yang terdampak perang Thailand dengan Kamboja di wilayah perbatasan. Di mana bantuan itu dikumpulkan oleh supporter Port FC melalui ajang turnamen futsal antar kelompok supporter di Bangkok. Sementara itu, ajang tersebut sukses mengumpulkan dana hingga 140.000 baht yang rencananya akan dibagikan ke 7 penampungan di daerah perbatasan yang terkena imbas perang. Di antaranya ialah wilayah Surin, Sisaket, Ratchathani, Trat, Chantaburi, Sakauy, dan Buriram. Dengan demikian, setiap pusat penampungan akan menerima bantuan dana masing-masing sekitar 20.000 baht. Seperti diketahui, ini merupakan hari keempat terjadinya konflik Thailand dan Kamboja di perbatasan sejak pertama kali pecah pada Kamis pekan lalu setelah militer kedua negara terlibat baku tembak akibat konflik di wilayah sengketa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Akibat perang tersebut, sebanyak 33 orang dikabarkan meninggal dunia, lebih dari 200.000 orang terpaksa mengungsi ke wilayah aman. Adapun saat ini pemerintah Thailand dan Kamboja telah menyatakan kesediaan untuk memulai pembicaraan gencatan senjata setelah menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana perundingan damai antar kedua negara Asia Tenggara ini akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Rusia secara resmi membuka kembali penerbangan penumpang langsung dari Moskow ke Pyongyang, Korea Utara pada hari Minggu waktu setempat. Langkah ini sekaligus menjadi penerbangan reguler pertama antar kedua negara sejak pertengahan tahun 1990. Rusia secara resmi membuka kembali penerbangan penumpang langsung dari Moskow ke Pyongyang, Korea Utara pada hari Minggu waktu setempat. Langkah ini menandai peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara di tengah dukungan terbuka Korea Utara terhadap invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022, sekaligus menjadi penerbangan reguler pertama antara kedua ibu kota sejak pertengahan tahun 1990 silam. Sementara itu, penerbangan perdana dijadwalkan lepas landas dari Bandara Sheremetyevo pada pukul 19 waktu setempat dengan durasi penerbangan selama 8 jam melalui maskapai lokal Northwind Airlines yang telah diberikan izin oleh otoritas penerbangan sipil Rusia, Rosaviatsia, untuk mengoperasikan penerbangan rute Moskow-Pyongyang sebanyak 2 kali dalam sepekan. Nantinya penerbangan ini akan menggunakan pesawat Boeing 777-200ER dengan memiliki kapasitas 440 penumpang. Di mana berdasarkan kantor berita RIA, harga tiket dibanderol mulai dari 44.700 rubel atau sekitar 9,3 juta rupiah dan langsung habis terjual untuk penerbangan pertama. Seperti diketahui, sebelumnya satu-satunya rute penerbangan langsung antara Rusia dan Korea Utara ialah melalui maskapai Air Koryo dengan rute Pyongyang ke Vladivostok di wilayah timur jauh Rusia yang beroperasi sebanyak 3 kali dalam sepekan. Dengan dibukanya rute ke Moskow, diharapkan konektivitas antara kedua negara semakin meningkat secara signifikan di tengah isolasi internasional yang dialami Kremlin akibat sanksi global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, ribuan warga Malaysia turun ke jalan di Kuala Lumpur pada hari Minggu waktu setempat menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk segera mundur dari jabatannya. Ya, aksi ini sekaligus mencerminkan meningkatnya ketidakpastian publik terhadap lonjakan biaya hidup serta tuduhan bahwa Anwar telah gagal merealisasikan janji reformasinya. Para demonstran mayoritas mengenakan kaos dan ikat kepala hitam melakukan perjalanan panjang melintasi pusat kota sebelum berkumpul di Lapangan Merdeka, di mana pihak kepolisian memperkirakan sebanyak 18.000 orang hadir dalam menunjukkan opini tersebut. Seperti diketahui, Anwar Ibrahim mengambil alih kekuasaan di negeri jiran sejak November 2022 dengan membawa misi reformasi yang kemudian dikritik atas kebijakan yang dinilai membebani rakyat, termasuk perluasan pajak, penjualan dan jasa, serta penyesuaian subsidi yang dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang. Meski pekan ini pemerintah mengumumkan bantuan tunai berupa peningkatan bantuan untuk rumah tangga miskin dan janji untuk menurunkan harga bahan bakar sebagai upaya meredam keresahan masyarakat. Namun sejumlah dari masyarakat masih akan berlangsung protesnya hingga beberapa hari ke depan.